Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau kariha musyrikun walau kariha munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para sahabat PA BKT TV yang dirahmati Allah, mengawali kultum kita bersyukur pada Allah. Begitu banyak nikmat yang kita terima, yang kita rasa dari Allah, yang patut kita syukuri, dan insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan dengan kesyukuran kita kepada Allah. Berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Topik pada kesempatan ini, peran keluarga membentuk karakter anak. Dalam hadis Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fabahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Setiap anak, kata Rasulullah, dilahirkan fitrah. Bapak dan ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ada beberapa hal penting di dalam hadis yang disampaikan Nabi terkait dengan pentingnya keluarga mendidik anak, membentuk anak, membina, dan menjadikan anak sukses dunia dan sukses akhirat. Di mana disebutkan bahwasanya fabauhu, bapak ibunya, orang tuanya, yang menjadikan anak apa dan bagaimana ke depan. Jadi pada dasarnya orang tua memiliki peran penting. Itu satu sisi. Kemudian sisi berikutnya adalah setiap anak itu fitrah. Jadi anak itu siapapun orang tuanya lahir fitrah, suci, bersih, cenderung kepada kebaikan, punya nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri setiap manusia yang dilahirkan. Dia ingin jujur, dia ingin amanah, dia berkata baik, rasa kemanusiaan, tidak jahat, tidak mencuri, kemudian bertanggung jawab, berbuat adil, dan nilai-nilai fitrah lainnya yang ada pada setiap manusia, dan itu ada pada diri kita. Mungkin untuk menguatkan bahwa setiap manusia itu lahir fitrah, Allah juga berfirman, "Faqim wajhaka lidini hanifa fitratullahi lati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Hadapkanlah wajah engkau, diri kita semuanya, kepada fitrah yang Allah telah tetapkan pada diri kita. Jadi anak kita semuanya fitrah. Nah, kenapa kok bisa berubah? Anak jadi jahat, karakter pribadi, perilakunya jelek, dia mungkin sering berbohong, berdusta, atau sering berbuat jahat, atau malas belajar, tidak mau sungguh-sungguh, kemudian juga tidak amanah, tidak tanggung jawab, dan seterusnya serentet daftar kegiatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berarti yang punya tanggung jawab adalah orang tuanya. Orang tua tidak bisa menjaga fitrah anaknya. Fitrah anak yang telah bagus dan baik Allah tetapkan kepada kita manusia tidak dijaganya. Oleh karena itu, bagi para orang tua tentu diawali dari ketika mencari pasangan hidup. Rasulullah juga menggariskan yang paling pertama dan utama, pilihlah akidah. Kenapa? Pasangan hidup yang memiliki akidah yang bagus dan baik akan menjadikan keturunan baik, dan tentu keluarganya pun baik, yang disebut dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Diawali dari mencari jodoh, bukan karena harta, bukan karena keturunan, bukan karena jabatan, tapi karena akidahnya. Nah, kemudian yang kedua, ketika dia sudah memilih jodoh, maka ketika suami istri menjalankan hubungan suami istri, itu pun diawali dengan doa. Ketika ibu telah hamil, juga banyak nasihat-nasihat Nabi ataupun anjuran-anjuran kebaikan untuk bagaimana ibu hamil.
menjaga kehamilannya, membaca Quran, makanan yang bergizi dan sebagainya. Kemudian lahir, bapaknya mengazankan, ya, mengqomatkan, dan kemudian juga akikahnya sebagai tanggung jawab orang tua, memotong rambut, memberikan madu ke bibir atau mulutnya bayi kita, kemudian juga dipotong dan ditimbang, ya, untuk kemudian diinfakkan dan memberikan nama yang baik. Kemudian 1000 hari atau 2 tahun, ya, plus 9 bulan dalam rahim ibu, itu pun dididik, dibina oleh bapak ibunya, sehingga fitrah anak dari mulai bayi lahir terjaga. Orang tua menjaga anak dengan memberikan suatu bimbingan pendidikan yang bagus, yang baik. Bapak ibunya mencontohkan kehidupan dalam keluarga dengan contoh yang baik. Ketika anak sudah mulai berdiri, ketika sudah mulai berbicara, setelah mulai berjalan, berteman, ajarkan semuanya dengan kebaikan. Kata-kata yang disebut oleh bapak ibu depan anak, kata yang santun, anak pun akan menjadi santun. Bapak ibu ramah, lembut, anak pun akan ramah dan lembut. Ketika bapak ibu berkata keras, maka anak pun akan ikut-ikutan keras dan bahkan lebih kasar. Oleh karena itu, contoh dari bapak ibu kepada anak penting sebagai uswah yang hasanah, sebagai qudwah yang ulia, contoh baik dan teladan yang tinggi, yang mana anak pun cenderung untuk mencontoh dari orang tuanya, sehingga fitrah yang ada pada anak terjaga dan terpelihara. Ketika anak sudah mulai memasuki usia berbicara, ajarkan bicara, sudah mulai mengajarkan anak baca Quran, anak mulai berdiri, sudah mulai ikut-ikutan sholat seperti ayah ibunya sholat, hingga menjelang balik dia sudah sadar, mengerti, sehingga kemudian ketika dia sudah balik, dia menyadarinya dengan baik dan muncullah suatu kesadaran tentang apa yang dikerjakan. Itulah contoh tanggung jawab orang tua kepada anaknya dengan bekal iman, bekal akidah, menjaga fitrah. Insya Allah anak akan sukses dunia akhirat. Bahkan anak menjadi amal jariah bagi orang tuanya, yang menjadikan suatu bekal bagi orang tua di akhirat dengan kebaikan-kebaikan yang telah dilimpahkan kepada anak. Anak pun akan mendoakannya dan kebaikan anak pun akan melimpah kepada orang tuanya, sehingga insya Allah dunia mendapatkan anak yang soleh, mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dan keselamatan. Di akhirat pun dengan anak yang soleh, dia akan menyamankan dan membantu kita. Oleh karena itu, bagi orang tua dan kita semuanya, marilah kita jaga anak kita dengan fitrahnya. Insya Allah dia akan tetap terus terjaga, sehingga dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Mungkin itu saja ceramah singkat, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam